Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Awas aja kalau cari masalah. Di koridor rumah sakit, Meli dan Satria masih saling pandang. Setelah kejadian beberapa bulan ke belakang, dan akhirnya mereka dipertemukan hari ini. Jantung Meli berdegup kencang saat pria di depannya ini menanyakan apakah dirinya hamil atau tidak. Itu berarti pria ini adalah pria yang sudah merenggut mahkota berharganya. Apa maksudmu? Meli pura-pura tidak tahu. Ayo kita bicara. Aku tahu kamu pura-pura tidak tahu atas pertanyaan dariku. Aku tidak mau berbicara denganmu. Dan soal malam itu, lupakan saja. Meli ingin pergi, namun Satria mencekal pergelangan tangannya. Apa kamu bilang? Lupakan. Satria terkekeh. Kau yang memperko aku dan sekarang kau bilang lupakan? Itu tidak akan bisa aku lupakan. Dan aku minta pertanggungjawaban darimu. Apa pertanggungjawaban? Ya, nikahi aku. What? Kamu sudah gila? Aku tidak gila, kau yang lebih dulu memulainya. Dan kamu juga sudah merenggut keperjakaanku. Lirih Satria dengan sedih, namun itu hanya pura-pura. Ingin sekali Meli memuntahkan darahnya. Saat pria aneh di depannya ini mengatakan, jika dia sudah merenggut keperjakaannya. Oh, seriously keperjakaan? Lalu bagaimana dengan dirinya yang sudah hilang mahkota berharga? Yang kelak menjadi milik suaminya kini sudah raib di tengah jalan. Oh, gelap. Meli menepis tangan yang dicengkram oleh Satria. Jangan gelap-gelapan nanti saja kalau kita sudah sah. Meli melototkan matanya lalu melirik Satria. Hei, apa itu? Tunjuk Meli ke arah belakang Satria, hingga Satria dengan refleks menoleh ke belakang. Sedangkan Meli langsung kabur menghindari pria aneh menurutnya. Apa sih, orang gak ada apa-apa juga? Ucap Satria lalu menoleh ke arah Meli. Namun terkejut saat Meli tidak ada lagi di tempatnya. Hei, jangan kabur, nikahi aku dulu. Teriak Satria membuat semua orang yang ada di rumah sakit menoleh padanya. Di rumah Siska, Gano tengah memangku putranya untuk berjemur di pagi hari. Setelah beberapa saat Gano masuk ke dalam rumah, saat dirasa sudah cukup berjemur untuk baby Vano. Dengan telaten, Gano memakaikan baju untuk baby Vano namun dengan warna pink. Karena Siska mengira jika bayinya adalah seorang perempuan. Namun setelah lahir malah batangan yang didapat. Alhamdulillah tak apa, mau lelaki ataupun perempuan yang penting baby Vano selamat, sehat, dan gumus. Mungkin ada sedikit keliru saat melakukan USG. Gano duduk di sofa, bermain dan mengajak anaknya berbicara. Tanpa Gano ketahui jika Siska sedari tadi memperhatikan perlakuan Gano pada anaknya dan juga dirinya. Terbukti sedari kemarin Siska keluar dari rumah sakit,
Siska diperlakukan layaknya ratu oleh Gano. Hingga membuat percikan api di hatinya yang sudah padam kini menyala kembali. Siska dengan perlahan melangkah dan menghampiri Gano. "Hei, mengapa jagoannya Bunda memakai baju warna pink?" Siska mencium kening baby Vano. Tak apa, dia masih kecil dan belum tahu warna. Lagian sayang juga kan bajunya. Siska mengangguk. "Terima kasih," ucap Siska memandang Gano. "Terima kasih untuk apa?" Gano membalas tatapan Siska hingga mata mereka terkunci satu sama lain. Kedua mata itu saling beradu memancarkan kerinduan, penyesalan, harapan, dan rasa kasih sayang yang besar, serta ingin melindungi orang yang disayang. "Terima kasih karena di saat aku membutuhkan kamu, kamu ada tepat waktu." Gano tersenyum. "Itu sudah tanggung jawabku, seharusnya aku yang terima kasih sama kamu. Karena mau mempertahankan anak kita di saat aku meninggalkanmu." Siska tersenyum, begitupun Gano membalas senyuman Siska. "Boleh aku meminta sesuatu padamu?" pinta Siska. "Katakan, aku pasti akan mengabulkannya. Tapi aku tidak yakin kalau kamu akan menurutinya. Akan aku coba sebesar mungkin." "Baiklah, boleh tidak jika rambutmu dipotong? Kok aku lihat kamu gondrong dari dulu sampai sekarang kayak Dewa Siwa ya?" Siska terkekeh. "Apa, enak saja kau samakan aku dengan Dewa Siwa? Enggak sekalian aja mirip Duryudana. Oh Mahabharat." Ledek Siska sambil tertawa. Kedua orang itu saling meledek satu sama lain. Tanpa mereka sadari jika Mom Lulu dan Dat Borkan memperhatikan mereka. Orang tua mana yang tidak bahagia? Melihat anak-anaknya bahagia, damai, dan tidak ada orang yang akan merecoki hubungan yang sedang terjalin dengan baik. Mom Lulu memeluk Borkan dari samping, membenamkan kepalanya di dada suaminya. "Aku bahagia Gano bisa berubah dan kembali menjadi Gano yang dulu sebelum kenal dengan Maria." Lirih Mom Lulu. "Ya, anak-anak kita sudah bahagia, kini saatnya kita untuk kembali." Mom Lulu mendongakkan wajahnya melihat Bokran. "Secepat itu, padahal aku ingin di sini bersama cucuku. Dan lagi aku belum puas mengobrol dengan Cinderella." "Hah, Cinderella? Ya ampun, aku sampai lupa dengan menantu malangku itu." Mom Lulu bergegas ke kamar untuk bersiap menjemput Cinderella. Di pagi hari yang sama, kediaman Agam dan Cinderella terlihat damai. Karena penghuni rumah masih di kamar mereka, terlebih Mom Lulu dan Dat Borkan berada di rumah Gano. Karena mereka masih ingin berdekatan dengan cucu baru mereka, Cinderella menguap sambil menuruni anak tangga. Merentangkan kedua tangannya di udara untuk meringankan otot-otot yang pegal. Karena kegiatan semalam bersama suaminya, bagaimana tidak? Agam begitu bersemangat setiap harinya, melakukan smackdown di atas ranjang bersama dirinya. Yang mana ia harus menerima kekalahan di skor 3-0.
Cinderella berjalan ke arah dapur untuk membuat kopi. Duduk di meja makan mengambil roti dan selai kacang. Namun saat netra matanya melihat selai, tiba-tiba saja Cinderella tidak mood untuk memakan roti berselai kacang. Kok aku tiba-tiba jijik ya? Aku mau nasi uduk. Gumam Cinderella, namun tiba-tiba Agam memeluknya dari belakang. Kenapa kamu melamun sayang? Agam mencium pipi Cinderella dengan gemas dari arah belakang. Lalu duduk di sebelah Cinderella. Loh kok udah rapi aja, mau pergi kemana? Ayah Haris ngajak aku ke pabrik hari ini. Nggak apa-apa kan aku tinggal ke pabrik sebentar? Gak apa-apa kok, lagian hari ini Mom ngajak aku belanja. Kayaknya Mom sebentar lagi datang deh. Agam mengangguk lalu berdiri, saat dia sudah selesai memakan satu buah roti tawar. Dan mencium pucuk kepala istrinya. Aku berangkat ya. Hati-hati, Agam pergi. Sedangkan Cinderella masih melamun memikirkan ingin makan nasi uduk. Entah kenapa secara tiba-tiba Cinderella ingin sekali makan nasi uduk. Cinderella pun berdiri untuk menyuruh Bisumi untuk membuatkan nasi uduk untuknya. Nasi uduk buatan Bisumi paling Cinderella suka, karena rasanya paling the best. Mudah-mudahan si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba udah pada pergi dari rumah. Aku malas bertemu dengan mereka, gumam Cinderella. Berjalan gontai ke rumah sang ayah yang berbelahan dengan rumahnya. Bibi. Teriak Cinderella memanggil Bisumi, namun tidak ada sahut sama sekali. Cinderella pun melangkah ke arah dapur untuk mencari Bisumi. Namun wanita berumur 42 tahun itu tidak ada di dapur. Bisumi kemana sih, Bibi? Teriak Cinderella lagi, sambil melangkah ke ruang tengah dan memanggil namanya. Berisik, teriak si penyihir Meksiko dari lantai atas. Yang mana membuat Cinderella mendongakkan kepalanya. Ises mutrusakku kenapa nongol sih? Gerutu Cinderella, yang benar-benar malas untuk adu mulut dengan mama tirinya. Awas aja kalau cari masalah, kusingkirkan saja sekalian. Gumam Cinderella dalam hati melihat ibu tirinya menuruni anak tangga. Sementara Amora langsung melangkah ke lantai bawah, ingin menghampiri Cinderella dan memarahinya. Karena mengganggu dirinya yang sedang santai dengan anak kesayangannya, sedangkan Cinderella yang malas meladeni. Langsung melangkah keluar dari rumah. Upik Abu Nawas tunggu, Upik Abu. Ella Surela binti Sukimin berhenti. Cinderella, teriak Amora yang kesal karena anak tirinya tidak menoleh padanya. Harga dirinya sebagai seorang ibu terasa dilukai, karena anak tirinya selalu mengabaikan jika dia memanggil namanya. Apa sih? Sentak Cinderella menoleh ke belakang. Dasar kurang ajar kamu ya, anak kurang didikan. Dipanggil bukannya noleh malah melengos gitu aja. Dengus Amora, cek aku lagi malas berantem Nek, please ya untuk kali ini saja.
Jangan ganggu pagi hariku dengan wajahmu yang persis jengkelin. Apa kamu bilang? Si penyihir Meksiko melototkan matanya. Cinderella menggelengkan kepalanya dengan malas. Heish, masa harus aku ulang lagi sih? Wajahmu persis jengkelin, puas. Amora cemberut mengepalkan kedua tangannya. Lalu memukul bahu Cinderella dengan kencang. Au, ringis Cinderella mengusap bahunya. Dasar mulut jahanam, nggak pernah di sekolahan ya? Heh, penyihir dari Meksiko, berani sekali kau memukulku? Bentak Cinderella tak terima. Amora malah lebih menantang. Kau pikir aku tidak bisa memukul? Nih, rasakan ini. Amora membabi buta memukul badan Cinderella dengan kencang. Namun entah mengapa Cinderella hanya diam saja tidak melawan. Tidak, seperti biasanya. Jika Cinderella akan membalas yang lebih dari apa yang dia dapat. Namun tiba-tiba seseorang berteriak dari arah pintu. Ya Allah Nyonya, jangan Nyonya. Teriak Bisumi dari ambang pintu keluar. Lalu berlari melindungi Cinderella dari pukulan Amora. Berhenti Nyonya, saya mohon, kasihan Non Ella. Mohon Bisumi, memeluk erat Cinderella. Namun beda halnya dengan Cinderella yang santai saja. Mendapatkan pukulan yang lumayan keras dari ibu tirinya. Padahal kulit Cinderella sudah memerah. Namun Cinderella yang licik sudah memikirkan rencana balasan. Yang lebih dari yang diterima olehnya. Sudah Nyonya, sudah. Mohon Bisumi. Dasar anak durhaka. Kenapa kamu tidak melawan seperti biasanya, hah? Apa nyalimu sekarang sudah menciut? Amora melengos dengan senyuman puas terpatri di wajahnya. Karena dia berhasil memberi pelajaran pada anak tirinya. Namun Amora melupakan sesuatu. Bahwa Cinderella tidak akan bisa diam. Jika harga dirinya diinjak apalagi dipermainkan. Setelah kepergian Amora, Cinderella melihat menyunggingkan bibirnya. Neng Ella nggak apa-apa kan? Tanya Bisumi melihat dan memeriksa tubuh Cinderella yang memar kemerahan. Nggak apa-apa Bi. Aku kesini hanya ingin dibuatkan nasi uduk sama Bibi boleh? Pinta Cinderella yang masih menginginkan nasi uduk. Bisumi menghela nafasnya dengan lega. Ia tahu jika anak majikannya ini tidak cengeng. Boleh dong Neng, nanti Bibi buatkan untuk Neng ya. Ya udah kalau gitu. Ella pulang ya, nanti bisa Bibi antar ke rumah Ella. Nanti Bibi anterin nasi uduknya jika sudah matang ya Neng. Cinderella mengangguk lalu berdiri dengan senyuman mengembang di wajahnya. Kaki jenjangnya keluar dari rumah ayahnya. Sambil melihat kulitnya yang memar. Bukannya marah, Cinderella tersenyum senang. Cak, terima kasih lukanya, ucap Cinderella. Ketika Cinderella menutup pintu pagar, netra matanya melihat jika mobil mertuanya berbelok ke halaman rumahnya. Pucuk dicinta Upan pun tiba. Huyu, sebentar lagi si penyihir itu akan terkena amukan mertuaku. Ucap Cinderella dengan senang. Lalu ia dengan cepat melangkah ke rumahnya.
Tunggu, Cinderella menghentikan langkahnya dan berpikir sejenak. Sepertinya belum afdol, tanpa disangka. Cinderella menamparkan pipinya lebih kencang dibandingkan pelukan yang diberikan oleh ibu tirinya. Tiga kali Cinderella menamparkan pipinya, hingga mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Jangan ditanya bagaimana kondisi pipinya Cinderella, karena tamparannya begitu kencang, hingga kedua pipi Cinderella terpatri jelas cap 5 jari. Ah, sakit, gumam Cinderella. Lalu dia berusaha mengeluarkan air mata buaya dan tipu daya, agar terlihat mengenaskan. Dan orang yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Cinderella berjalan ke arah rumahnya dengan terlatih-tatih. Menangis pilu meremas dadanya, seakan dia terzolimi dan teraniaya. Hiks. Sedangkan Mom Lulu dan Dat Borkan sudah berada di dalam rumah. Namun mereka tidak menemukan seorang pun yang ada di rumah ini. Sayang, kemana mereka pergi? Agam pasti pergi ke pabrik bersama mertuanya. Tapi kemana menantuku ya? Cinderella, nak, panggil Lulu. Coba periksa di atas, mungkin Cinderella masih tidur. Suruh Borkan. Namun belum juga kaki Lulu melangkah ke lantai atas. Mereka berdua mendengar suara tangisan dari arah luar. Dat Borkan dan Mom Lulu saling pandang. Lalu pandangan mereka tertuju pada pintu yang terbuka. Bersamaan dengan tubuh ringih dan menangis penuh luka di wajah dan tubuhnya. Ya Allah, nak. Teriak Dat Borkan dan Mom Lulu terkejut melihat menantu kesayangan mereka babak belur. Dengan segera Mom Lulu menghampiri Cinderella dan memeluknya. Apa yang terjadi padamu, nak? Di pabrik, Ayah Haris tengah memberitahu menantunya. Apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Padahal tanpa Ayah Haris menjeberkan satu persatu. Agam sudah memahami dunia bisnis sejak dulu. Namun Agam tetap mendengarkan mertuanya berbicara. Karena ia sangat menghormatinya, tak berapa lama, ponsel Agam bergetar. Dan tertera pesan masuk dari sang ibu, yang mengirimkan gambar istrinya dengan keadaan babak belur. Agam melototkan matanya, melihat wajah sang istri yang ada cap 5 jari di kedua pipinya. Jantung Agam berdetak penuh emosi, dan bertanya siapa yang telah berani melayangkan tangan pada istrinya. Kau harus pulang, begitulah pesan dari sang ibu, singkat, padat dan jelas. Agam pun melihat Ayah Haris yang sedang berbicara dengan bawahannya. Lalu Agam memberitahu keadaan Cinderella yang memprihatinkan. Hati ayah mana yang tidak sakit melihat putrinya terluka. Ayah Haris sampai bergetar melihat foto yang ditunjukkan Agam padanya. Jauh di lerung hati Ayah Haris, secinta-cintanya dia terhadap Amora. Ayah Haris lebih mencintai darah dagingnya, sedangkan di kediaman Cinderella,
Tercium bau-bau terbakar, tapi entah apa, dan setelah diteliti, ternyata hati Lulu yang sedang terbakar panas. Saat menantu kesayangannya dianiaya oleh ibu tirinya, bukan hati saja yang panas, tapi seluruh badan Lulu seperti terbakar kobaran api yang siap membakar siapapun. Kenapa ibu tirinya sangat kejam? Hanya meminta dibuatkan nasi uduk saja sampai hati berbuat seperti ini. Bukankah Cinderella tidak meminta dibuatkan olehnya? Cinderella hanya meminta dibuatkan oleh ART yang bekerja di rumah ayahnya. Dasar nenek gayung kurang ajar, akan aku beri dia pelajaran. Lulu melipat kedua baju bagian tangan sampai ke siku. Dengan berkacak pinggang dia melangkah keluar dari rumah, menuju kediaman ayah Haris. Borkan dan Cinderella menyusul dari belakang, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. "Nak, lebih baik kamu istirahat saja. Kamu masih sakit kan?" ucap Borkan meringis ngilu melihat luka memar menantunya. "Tak apa, Dad. Ella takut terjadi sesuatu pada Mom Lulu. Karena si penyihir Meksiko itu sangat brutal dan menakutkan." Lirih Cinderella dengan sedih, padahal dalam hatinya berkata, "Sangat konyol jika aku tidak menyaksikan pertengkaran yang sudah aku susun rapih." Begitulah kira-kira gumaman Cinderella dalam hati. Bersambung.